Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan judul Pencuri yang Hendak Mati Menerima Kristus sebagai Juru Selamatnya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus sepanjang hari ini sebelum kami melakukan tugas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu untuk mempelajari dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas 23 ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Mari kita ikuti penjelasannya. Sampai akhir pekerjaannya, Kristus adalah pengampun dosa. Pada tengah malam yang paling gelap ketika bintang Bethlehem akan menghilang di sana, bersinar di tengah-tengah kegelapan moral dengan kecerahan yang berbeda dari iman seorang pendosa yang sekarat ketika ia berpegang pada seorang juru selamat yang hendak mati. Iman seperti itu dapat diwakili oleh para pekerja jam 5 sore yang menerima upah sebanyak yang dilakukan mereka yang telah bekerja selama berjam-jam. Pencuri itu bermohon dalam iman, dalam penyesalan, dalam kehancuran hati. Dia bermohon dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia sepenuhnya menyadari bahwa Yesus dapat menyelamatkannya jika dia mau. Dan harapan dalam suaranya bercampur dengan kesedihan ketika dia menyadari bahwa jika dia tidak melakukannya, dia akan hilang selama-lamanya. Dia menyerahkan jiwa dan tubuhnya yang tak berdaya dan sekarat pada Yesus Kristus. Dia telah mendengar Pilatus menyatakan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Yohanes 19 ayat yang keempat. Dia telah menandai sikapnya yang sama seperti Allah dan pengampunannya yang mengasihani para penyiksanya. Di antara orang-orang yang lewat, dia mendengar banyak orang yang membela Yesus. Dia mendengar mereka mengulangi kata-katanya dan menceritakan pekerjaannya. Keyakinan datang kepadanya bahwa ini adalah Kristus. Ketika dikutuk karena kejahatannya, pencuri itu menjadi putus asa, tetapi aneh, pikiran lembut sekarang muncul. Dia mengingat semua yang telah dia dengar tentang Yesus. Dia telah mendengar kata-kata orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengikuti dia dengan menangis. Roh Kudus menerangi pikirannya, dan sedikit demi sedikit rantai bukit itu pun digabungkan bersama. Di dalam Yesus yang sudah memar, diejek dan tergantung di kayu salib, ia melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Harapan bercampur dengan kesedihan dalam suaranya ketika jiwa yang tak berdaya dan sekarat menyerahkan dirinya pada juru selamat yang hampir mati itu. Dengan cepat jawabannya datang, lembut dan merdu bunyinya, penuh kasih, belas kasihan, dan kata-kata yang berkuasa. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kepada pencuri yang bertobat itu datang kedamaian yang sempurna dari penerimaan Allah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan rohani dan berkat bagi kehidupan kami. Dan lebih daripada itu memberikan penjelasan kepada kami. Iman seperti itu dapat diwakili oleh para pekerja jam 5 sore yang menerima upah sebanyak yang dilakukan mereka yang telah bekerja selama berjam-jam. Pencuri itu bermohon dalam iman, dalam penyesalan, dalam kehancuran hati. Dia memohon dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia sepenuhnya menyadari bahwa Yesus dapat menyelamatkannya jika dia mau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan dengan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi, dan sukacita di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami teringat juga pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Tuhan jaga pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat dan pengetahuan sorga. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah, bahkan rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah supaya mereka memperoleh kesembuhan. Yang berada di dalam kebimbangan, hidup dalam ketidakkepastian, Tuhan berikan kepastian dan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.